Halo dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya caranya bantu seseorang, atau mungkin malah diri kita sendiri, biar bisa benar-benar merasa lebih baik tentang dirinya? Bukan yang senang sesaat gitu, tapi rasa suka yang lebih dalam, yang kokoh. Pertanyaan bagus banget ya. Dan hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah sumber yang coba jawab itu. Ini dari bab 9 buku David J. Lieberman, How to Change Anybody. Judul babnya aja udah menarik. Berikan hadiah penghargaan diri. Bantu siapapun lebih menyukainya dirinya sendiri. Memberikan hadiah penghargaan diri. Kedengarannya kayak, wah gampang ya, tinggal kasih aja gitu. Tapi sumber ini malah bilang kalau penghargaan diri sejati atau self-esteem itu nggak bisa dikasih gitu aja. Iya betul. Harus dibangun dari dalam, akarnya katanya di self-respect, rasa hormat ke diri sendiri. Gimana tuh maksudnya? Nah ini pembedaan penting banget yang dibuat Lieberman. Self-esteem yang sering kita dengar rasa senang karena dipuji, dapat sesuatu, atau pengakuan orang lain, itu bisa rapuh banget. Sementara self-respect, rasa hormat ke diri sendiri, itu fondasinya. Sumber ini ngegambarinnya kayak hasil dari semacam perang batin gitu yang terus-terusan ada di dalam diri kita. Perang batin, Iya. antara apa sama apa tuh? Menurut Lieberman, antara tiga kekuatan. Dorongan tubuh kita yang maunya nyaman, gampang, senang sekarang juga. Terus dorongan ego yang nyarinya pengakuan, status, biar kelihatan bagus di mata orang lain. Dan yang ketiga, dorongan jiwa atau higher soul yang ngedorong kita buat lakukan yang benar, sesuai nilai-nilai kita, meskipun itu susah. Oh, Nah, rasa hormat ke diri sendiri itu katanya tumbuh tiap kali kita berhasil menangin pertarungan ini buat si jiwa. jadi tiap pilihan kecil kita sehari-hari, misalnya milih kerja daripada nunda-nunda, atau milih jujur walau mungkin bikin malu dikit, atau hadapin masalah bukan menghindar, itu semua kayak latihan buat ngebangun rasa hormat ke diri sendiri gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu banget. Setiap kali kita milih integritas di atas kemudahan atau biar disukain orang, kita tuh kayak lagi nabung modal rasa hormat diri. Dan ini nyambungnya langsung ke konsep lain yang nggak kalah penting, kontrol diri atau self-control. Gimana tuh hubungannya? Erat banget. Orang yang ngelatih kontrol diri bisa nahan pengennya, bisa nunda senengnya, bisa tetap lakuin yang benar walau nggak populer, dia secara alami bakal ngebangun rasa hormat sama dirinya. Sebaliknya, sumber ini nunjukin orang yang merasa kurang bisa ngontrol dirinya, yang ngerasa diperbudak sama maunya sendiri atau omongan orang, nah mereka ini cenderung kurang menghargai dirinya. Oke. Dan ini bisa munculnya aneh ya, kayak yang disebut di buku soal control freak itu ya. Tepat, itu fenomena orang yang obsesif banget pengen montrol lingkungan atau orang lain. Seringkali itu kompensasi. Karena ngerasa nggak bisa ngontrol diri atau dunia batinnya, ya dia coba ngontrol dunia luarnya aja sebagai ganti. Hmm. Marah-marah atau kritis berlebihan, itu bisa jadi cara dia bikin ilusi kalau dia yang pegang kendali. Padahal akarnya ya rasa rapuh di dalam. wah, itu cara pandang yang menarik ya. Jadi fokusnya bukan cuma ke perilakunya yang nyebelin, tapi mungkin ada akar masalahnya di dalam. Terus, kalau kita mau lihat tanda-tanda orang yang punya penghargaan diri sejati, yang akarnya dirasa hormat ini, apa yang perlu kita perhatiin? Liederman ngasih panduan cukup jelas sih. Lihat dua hal. Gimana dia memperlakukan dirinya sendiri dan gimana dia memperlakukan orang lain. Orang dengan rasa hormat diri yang kuat biasanya investasi buat kesejahteraan jangka panjangnya. Jaga kesehatan, ngembangin diri, ngejar tujuan yang berarti, bukan cuma senang-senang sesaat. Oke. Dan ke orang lain, baiknya dia itu muncul dari prinsip, karena ini benar. Atau tulus, karena aku suka kamu. Bukan cuma strategi biar disetujuin atau dapat untung. Jadi kuncinya di konsistensi tindakan sama nilai-nilai di dalam dirinya ya, bukan cuma tampilan luar. Nah, ini nih yang jadi inti obrolan kita. Kalau kita mau bantu seseorang atau diri sendiri deh, ngebangun hadiah penghargaan diri ini, gimana cara praktisnya? Buku ini nawarin 6 kunci penting. Iya, Lieberman mengidentifikasi 6 elemen dasar yang kalau dirawat bareng-bareng, katanya bakal menyuburkan jiwa dan ngebangun rasa hormat diri yang kuat. Ini bukan resep instan ya, lebih kayak nanam benih yang butuh dirawat terus. Oke, mari kita bedah satu-satu. Fondasi pertamanya nih disebut manusia perlu terus bergerak. Kenapa gerak ini penting banget? Ini nyentuh kebutuhan dasar kita banget sih, buat ngerasa hidup dan punya arah.
Lieberman nekanin, nggak ada tuh yang namanya diem di tempat dalam pertumbuhan diri. Kita itu antara maju atau mundur secara psikologis. Punya tujuan yang berarti dan ngambil langkah sekecil apapun buat mengejarnya, itu ngirim sinyal kuat ke alam bawah sadar kita. Gue berharga, masa depan gue layak diperjuangin. Jadi tindakannya itu sendiri udah punya nilai ya, bahkan sebelum hasilnya kelihatan. Persis, ada energi positif gitu yang muncul dari komitmen buat gerak. Lieberman pakai contoh simpel, rasa puas pas kita baru daftar jadi anggota gym. Belum juga keringetan, tapi keputusan dan langkah awal itu udah bikin mood naik. Iya. Nah, kalau mau bantu orang lain, ini bisa berarti dorong anak perempuan misalnya buat nemuin hobi yang dia suka, terus kasih ruang buat dia tekunin. Ada tujuan, ada gerak. Oke, jadi langkah awal cari arah dan mulai jalan. Tapi kayaknya bergerak aja nggak cukup ya. Kunci kedua disebut ego membutuhkan traction atau daya cengkram yang terukur. Maksudnya traction ini apa nih? Maksudnya kita perlu ngerasa kalau langkah kita itu napak ke tanah gitu loh. Ada hasilnya, ada efeknya. Ego kita butuh bukti nyata kalau usaha kita nggak sia-sia. Sumber ini pakai analogi kuat tuh soal gajah sirkus yang dari kecil diikat tali kecil. Pas udah gede, walau talinya rapuh, gajahnya nggak nyoba kabur. Kenapa tuh? Karena udah belajar kalau usahanya percuma. Ini yang disebut learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Wah, jadi kalau kita merasa usaha kita percuma, kita jadi malas nyoba lagi ya? Masuk akal sih. Nah, makanya tujuan gede itu perlu dipecah jadi langkah-langkah kecil yang terukur. Tiap kali kita capai satu target kecil, ego dapat traction-nya, bukti kalau kita bisa bikin perubahan. Ini kayak bensin buat terus gerak. Contohnya di buku itu karyawan namanya Irma ngurus acara. Dengan bikin checklist, terus nyentang tiap tugas selesai, dia dapat suntikan semangat dari kemajuan yang nyata dan terukur itu. Oke, jadi setelah ada pergerakan, kunci 1. Perlu ada bukti kemajuan yang nyata, kunci 2. Ini kayaknya buat bangun momentum ya. Terus, kunci ketiga adalah rasa kemandirian dan otonomi. Kenapa ini ditaruh jadi kunci berikutnya? Pentingnya di mana? Karena gimana kita nyampe tujuan itu sama pentingnya sama apa tujuannya. Terutama buat ngebangun rasa hormat diri. Ngasih orang tujuan sama langkah terukur itu bagus. Tapi kalau kita kontrol tiap detailnya, micromanage gitu, Iya. kita justru ngambil kesempatan dia buat ngerasa bisa dan tanggung jawab. Otonomi, ngasih ruang buat bikin keputusan, coba cara sendiri, bahkan mungkin salah, terus belajar dari situ, itu inti dari ngelatih kehendak bebas dan kontrol diri. Ngasih kepercayaan ya intinya. Biarin dia pegang setir sendiri, walau kita mungkin di sampingnya gitu. Tepat sekali. Keberhasilan yang dirasa sebagai hasil usaha sendiri itu bakal jauh lebih nendang ke rasa hormat diri daripada sukses yang didikte. Ini ngaktifin lagi rasa gue bisa ngatur hidup gue sendiri. Contohnya remaja namanya Henry. Dikasih tanggung jawab ngelola anggaran keluarga. Dikasih target, tapi cara ngiritnya terserah dia. Suksesnya jadi kerasa punya dia banget. Bergerak, terukur, mandiri. 3 ini rasanya fokus ke diri sendiri ya. Kunci keempat ini bawa kita ke dimensi lain. Aktualisasi diri, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Perannya apa nih buat penghargaan diri? Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini nyentuh kebutuhan kita yang lebih dalam. Buat ngerasa hidup ini ada artinya. Buat kasih kontribusi ke sesuatu di luar diri kita. Cuma ngejar target pribadi aja kadang bisa kerasa hampa kalau nggak nyambung ke nilai atau tujuan yang lebih luas. Gitu ya. Sumber ini nyaranin, kalau bisa, arahin tujuan atau tugas itu biar ada dampak positifnya buat orang lain atau komunitas. Jadi, ini nambahin lapisan makna gitu ya, ke usaha yang dilakuin. Proyek buat temen namanya Nyasia, usahain ada unsur manfaat sosialnya. Jangan cuma soal untung pribadinya dia aja. Menarik. Jadi, setelah bangun fondasi gerak, hasil, dan mandiri, kita tambah dimensi makna. Berikutnya, kunci kelima, komponen kreatif. Kenapa ekspresi diri ini penting? Karena tiap orang itu unik, ya kan? Dan nunjukin keunikan itu cara kita nenggasin keberadaan diri kita. Kreativitas itu bukan cuma soal seni loh ya. Ini soal nemuin cara baru, kasih sentuhan pribadi, mecahin masalah pakai gaya sendiri. Pas kita berkreasi, kita ngerasa lebih hidup, lebih otentik. Oh gitu. Ada kepuasan dari dalam gitu. Kayak anak kecil yang bangga banget sama gambar buatannya sendiri, walau mungkin nggak sempurna. Jadi, dalam proses ngejar tujuan tadi,
perlu ada ruang buat warna pribadi kita gitu ya. Dianjurkan banget. Jangan kaku-kaku amat sama prosedur atau hasil harus seragam. Kasih ruang buat orang itu masukin ide orisinalnya, gayanya sendiri. Ini bikin prosesnya lebih asik dan hasilnya lebih kerasa gue banget. Contohnya, saudara namanya Tom, ngurusin pameran seni, dikasih kebebasan kreasi soal tema dan gimana acaranya. Nggak cuma jalanin instruksi doang. 5 kunci udah kita bahas. Gerak, terukur, mandiri, bermakna, dan kreatif. Yang terakhir nih, dan mungkin ini yang ngiket semuanya. Kunci ke-6, baik, benar, dan jujur. Kenapa integritas jadi penutup yang krusial banget? Karena semua pencapaian itu bakal kerasa kosong, bahkan bisa ngerusak diri, kalau diraihnya pakai cara yang ngekhianatin nilai-nilai inti kita. Lieberman ngegambarinnya kayak nginjek gas sama rem barengan. Capek banget dan gak efisien, ya kan? Iya juga ya. Ngejar tujuan pakai cara curang, nyakitin orang, atau bohong terus-terusan, itu bakal bikin konflik batin yang ngerogotin rasa hormat diri, meskipun dari luar kelihatannya sukses. Jadi, cara kita ngejar tujuan itu sama pentingnya sama tujuannya itu sendiri ya? Buat bangun fondasi self-respect yang kokoh? Tepat. Penghargaan diri jangka panjang itu cuma bisa tumbuh di tanah integritas. Artinya, kita perlu dorong tindakan yang etis, nggak menghalalkan segala cara. Dan yang penting juga nih, ciptain lingkungan di mana orang ngerasa aman buat jujur, ngakuin kesulitan, kesalahan, atau ragu, tanpa takut dihakimi atau dijatuhin. Dukungan ya, bukan penghakiman. Betul. Dukungan pas dia butuh. Kayak asisten namanya Susan. Didorong buat transparan soal progres proyeknya, terus dibantu pas dia mentok. Oke, jadi ke-6 kunci ini, 1. Bergerak ke tujuan, berarti 2. Lihat bukti kemajuan terukur, 3. Ngerasa mandiri pas ngejalaninnya, 4. Ngerasa tindakan kita ada kontribusinya ke hal lebih besar, 5. Bisa nunjukin kreativitas unik kita, dan 6. Ngelakuin semuanya dengan jujur dan benar. Ini semua kerja bareng ya? Apa dampak utuhnya kalau seseorang berhasil ngerawat elemen-elemen ini dalam dirinya? Dampaknya bukan cuma ngerasa lebih baik gitu aja, tapi transformasinya lebih dalam. Menurut Lieberman, gabungan 6 elemen ini menyuburkan jiwa. Hasilnya, stabilitas emosi yang lebih bagus, rasa percaya diri nggak gampang goyah sama kritik atau gagal sesaat. Kenapa? Karena akarnya udah di dalam, dirasa hormat diri yang dibangun lewat tindakan nyata. Jadi kayak ketahanan batinnya lebih kuat gitu ya? Betul. Mereka juga cenderung punya cara pandang yang lebih luas, gak gampang kejebak drama kecil kehidupan. Perilakunya jadi lebih seimbang, gak lagi didorong sama ego yang gak puas atau keinginan merusak. Kecenderungan nyakitin diri sendiri, fisik atau mental, berkurang karena mereka mulai benar-benar ngargain diri mereka. Dan akhirnya mereka bisa beneran suka sama diri sendiri, gitu ya? Iya, dalam arti yang paling sehat. Bukan narsis atau sombong ya, tapi penerimaan dan penghargaan tulus ke diri sendiri, ke nilai-nilainya, perjuangannya, integritasnya, kontribusinya di dunia. Inilah inti dari hadiah penghargaan diri yang dimaksud Lieberman. Sesuatu yang nggak bisa dibeli atau dikasih, tapi harus didapetin lewat tindakan yang sejalan sama ke-6 kunci ini. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Bantu orang suka sama dirinya itu bukan soal dibanjiri pujian, tapi soal fasilitasi kesempatan buat dia bertindak dengan cara yang ngebangun rasa hormat dari dalam. Bergerak, terukur, mandiri, bermakna, kreatif, dan berintegritas. Sebuah proses yang aktif, bukan pasif, ngebangunnya dari dalam keluar. Seluruh obrolan mendalam kita kali ini sumbernya dari bab 9 buku How to Change Anybody karya David J. Lieberman, yang spesifik banget bahas cara memberikan hadiah penghargaan diri. Nah, ini tentu aja jadi bikin kita mikir ya, seberapa sering sih kita sadar merhatiin kebutuhan akan 6 elemen ini di hidup kita sendiri? Atau dalam cara kita ngobrol dan dukung orang lain. Mungkin kalau kita sadar ada kebutuhan buat gerak, buat lihat hasil nyata, buat mandiri, buat makna, kreativitas, dan integritas. Ini bisa ngubah cara kita ngasih motivasi, mimpin, atau sekedar jadi teman yang lebih baik ya kan? Sebuah pemikiran buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sebagai penutup, mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang, ngelihat 6 kunci tadi, ada nggak sih satu tindakan kecil sekecil apapun yang bisa Anda mulai atau bantu fasilitasi hari ini? Baik buat diri sendiri atau buat orang lain. Yang potensial buat numbuhin sedikit demi sedikit rasa hormat pada diri sendiri.